Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan reservasi restoran online yang sudah kami buat kelompok 10. Oke, next. Anggota kami yaitu sebagai Project Manager Haikal Ahmad Robani, Muhammad Adli Azam, dan Muhammad Fikri Ramadan. Okay, next. Pendahuluan. Sistem reservasi restoran. Pada umumnya, untuk reservasi restoran saat ini menggunakan telepon atau datang langsung ke tempat. Sistem reservasi restoran rata-rata hanya bisa memesan tempat saja, tanpa bisa memesan makanan atau menu yang ada di restoran tersebut. Ketika kita mereservasi restoran tersebut, telepon tidak dapat mengetahui menu yang tersedia. Hal tersebut yang akan menjadikan fokus utama dalam mengerjakan proyek ini. Yang nantinya sistem informasi yang kita rancang dapat mempermudah pelanggan restoran untuk melakukan reservasi, memesan makanan atau menu yang dapat melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Next. Tujuan dari reservasi restoran tersebut yaitu pengembangan sistem informasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan reservasi restoran. Oke, next. Di sini project charter, yaitu ada project title, ada sistem reservasi online, dan project manager serta project sponsor. Di sini kita project start dari sistem reservasi restoran pada 14 Februari 2022. Terus project end date-nya berakhir di 20 Juni 2022 atau bertepatan pada pelaksanaan ujian akhir semester manajemen proyek. Project manajernya sendiri di reservasi restoran itu ada Haikal Ahmad Robani, dan sponsor itu ada Bapak Hendra Aditya Wijaya. Nah, untuk bisnis ini pada saat ini melakukan reservasi restoran masih banyak yang mengharuskan pelanggan untuk datang ke tempat atau melalui telepon, tetapi tidak dapat memesan menu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem reservasi yang dapat mempermudah dalam melakukan reservasi. Dengan adanya sistem ini, maka pelanggan tidak perlu untuk mengantri terlebih dahulu. Nantinya pelanggan dapat mereservasi dan memesan makanan secara online. Nah, di sini ada project scope dan deliverable. Yang pertama, sistem reservasi ini terfokus pada pengembangan website ya. Website yang kami buat sebelumnya sudah ada. Sistem yang kami buat akan berbasis website. Dan deliverables-nya, yang pertama presentasi project charter kami, reservasi restoran, yang kedua laporan status proyek per bulan ya, berapa, dananya berapa, budgetnya, terus yang ketiga demo hasil proyek yang sudah kita kerjakan keseluruhan, nanti ada di slide akhir. Oke, next. Nah, ini financials atau biaya yang dibutuhkan dalam reservasi restoran online sebesar 50 juta. Ada milestone schedule kita ya. Yang pertama ada milestone, yang pertama penyelesaian website, yang kedua masa uji coba website, yang ketiga kerjasama antar restoran. Nah, targetnya kapan penyelesaian website? Itu 31 Mei 2022. Nah, masa uji cobanya selama 2 minggu ya, 7 Juni 2022, dan kerjasama antar restorannya setelah masa uji coba 2 minggu, lalu kita masuk ke kerjasama antar restoran di 14 Juni. Di sini project timnya sama dan Bapak Hendra Aditya Wijaya, dan sponsornya juga kita serahkan ke Bapak Hendra Aditya Wijaya. Nah, selanjutnya ini kita masuk stakeholder register. Di sini ada yang namanya project manager ya. Kita kasih ke Haikal selaku project manager reservasi restoran. Terus ada project press dan inisiasi. Nah, sponsornya ini tadi yang di slide sebelumnya itu ada Bapak Hendra Aditya Wijaya. Itu kita kasih nomor teleponnya, berikut email, dan kategorinya di internal, dia di dalam karena kan dia sebagai sponsor. Terus interest-nya di project press-nya 5 dari 5, dan influence-nya juga 3 dari 5. Nah, inisiasinya apa sih yang diharapkan? Expectation-nya diharapkan dari sistem reservasi restoran ini bisa memberikan pelayanan tempat makanan dengan response time melalui video, conference, dan email. Dan seterusnya seperti itu. Seperti project manager Haikal Ahmad Robani menyertakan nomor telepon dan email. Dia di bagian internal, interest-nya 5 dari 5 dan influence-nya 4 dari 5. Tujuannya, expectation-nya penyelesaian project yang tepat waktu serta dokumentasi yang lengkap ya. Dan juga sama email dan telepon.
Begitu juga dengan development manager Muhammad Fikri Ramadan dengan menyertakan nomor telepon dan email. Dia sebagai internal ya kategorinya, interestnya 5 dari 5, terus influence-nya juga 4 dari 5, yaitu dengan ekspektasinya mengembangkan aplikasi responsif dan user friendly. Sama tempatnya juga email dan telepon. Selanjutnya Q&A manager, yaitu saya sendiri Muhammad Adli Azam dengan menyertakan nomor telepon, email, dan di bagian dalam yang internal 4 dari 5, dan influence-nya itu 4 dari 5. Jadi memastikan proyek yang kami jalani terutama sistemnya tidak terjadi kesalahan atau error ketika saat dijalankan nantinya, mobil khususnya website-nya, sama konferensinya di email dan telepon. Oke, next. Di sini kita ulangi project name-nya, yaitu project name dari kelompok kami sistem reservasi restoran. Project sponsornya Bapak Hendra Aditya Wijaya, service owner dari reservasi restoran yaitu saya sendiri Muhammad Adli Azam sebagai project. Terus manajernya kita utamakan kepada Haikal Ahmad Robani, Muhammad Fikri Ramadan, dan Muhammad Adli Azam. Ini dokumen datanya dari 3 April 2022. Lanjut ke bisnis need. Pada saat ini untuk melakukan reservasi restoran masih banyak yang mengharuskan pelanggan untuk datang ke tempat atau melalui telepon, tetapi tidak dapat memesan menu. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem reservasi yang dapat mempermudah dalam melakukan reservasi. Dengan adanya sistem ini, sistem reservasi restoran ini, maka pelanggan tidak perlu untuk mengantri terlebih dahulu. Artinya pelanggan dapat reservasi dan memesan makanan secara online yang sudah terdapat, yang sudah kami sediakan melalui website reservasi restoran. Oke, next. Di sini ada organisasi ya, masih lanjutan dari bisnis need yang tadi, yaitu organisasi yang menggunakan restoran Nuvian ya, yang bertempat di STT Terpadu Nurul Fikri, merupakan salah satu sistem reservasi yang kami buat bertujuan untuk memudahkan restoran tersebut ya, untuk membantu customer dengan memesan tempat dan menu yang ada di restoran Nuvian itu sendiri, yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 20 RT 4 RW 01 Serengseng Sawah di Jakarta Selatan. Oke, next. Nah, di sini ada bisnis valuenya. Kita yang ada dua ya, kita ada intangible dan tangible. Nah, intangible sendiri itu memiliki dua fungsi. Yang pertama meningkatkan reservasi, yang kedua menarik pelanggan terkait dalam sistem reservasi restoran. Nah, tangible-nya itu yaitu mempersingkat reservasi waktu restoran itu sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haikal Ahmad Robani. Baik, selanjutnya ada di sini tabel requirement traceability matrix, di mana di requirement traceability matrix ini ada seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, project manager, project sponsor, lalu untuk project ID-nya 01, project title-nya sistem reservasi restoran. Lalu ada requirement information, meliputi ID, kategori, requirement, priority, source, business objective, deliverable, dan verification and validation. Di sini ada yang pertama, kategorinya mandatory atau yang harus dikerjakan. Requirement-nya apa? Membuat website reservasi restoran. Secara prioritasnya high atau tinggi merupakan prioritas paling pertama, paling atas. Source-nya dari project manager, lalu objektifnya website reservasi yang disediakan dapat diakses secara online. Secara deliverable-nya screenshot website reservasi dan dikirimkan di grup project. Semua yang dalam stakeholder dapat mereservasi tempat dan menu makan yang ada di restoran Nuvian. Dan validasinya dapat di testing atau pengujian. Salah. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, should have atau yang harus dikerjakan, yaitu membuat fitur memesan makanan di restoran. Untuk prioritasnya medium, source dari project manager, objektifnya itu membuat fitur yang semenarik mungkin agar customer nyaman dan sering mengakses website tersebut. Lalu ada deliverable-nya itu screenshot fitur memesan makanan dikirimkan ke grup project. Lalu validasinya semua customer dapat memesan makanan di restoran dan verifikasinya melalui uji testing. Lalu ada yang should have juga, yaitu membuat website yang nantinya bisa dilihat oleh customer secara prioritasnya medium, source-nya dari project manager, objektifnya itu membuat website dibuat agar customer dapat melihat tempat serta menu makanan.
Untuk deliverable-nya screenshot website reservasi restoran dan menunya. Lalu semua customer dapat melihat website tersebut, lalu di verification secara uji testing. Di sini ada project scope management statement, yaitu project name yang tadi sudah dijelaskan. Lalu project scope-nya itu sistem reservasi ini terfokus terhadap pengembangan website. Lalu bisnis objektifnya pada saat ini untuk melakukan reservasi restoran masih baik yang mengharuskan pelanggan datang ke tempat atau melalui telepon tapi tidak dapat memesan menu. Oleh karena itu kami buat ini website yang dapat mereservasi secara online. Acceptance kriterianya, user dapat melakukan reservasi, user dapat memesan makanan di restoran yang telah diverifikasi. Lalu project deliverable-nya, yaitu presentasi project charter, laporan status proyek per bulan, dan demo hasil proyek. Stakeholder registernya, yaitu tadi yang sudah dijelaskan ya. Lalu ada project exclusion-nya, website ini digunakan untuk sebatas melihat tempat dan menu yang di restoran Nuvian dan di restoran Nuvian. Lalu project constraint-nya ini ada perlu permasalahan yang dihadapi, yaitu seperti update saat pengembangan, lalu penampilan dari website yang nantinya akan kami rancang, lalu akan ada sinkronisasi dengan data sistem dari restoran yang bersangkutan, lalu ada keamanan, lalu ada juga keterlambatan dari awal yang ditentukan. Selain itu ada juga kesalahan komunikasi antara anggota tim. Lalu di sini ada WBS-nya ya. Di sini ada inisiasi yang pertama. Di inisiasi ini kita menganalisis masalah terlebih dahulu, lalu setelah itu membuat project charter. Ketika sudah, kita akan melakukan planning. Di planning ini ada 4, yaitu dokumen perencanaan, dokumen plan schedule management, dokumen cost baseline dan quality baseline, dokumen plan communication management dan flash list management. Lalu yang ketiga ada software atau pembuatan website-nya, software design atau website desainnya, yaitu ada UI UX-nya atau user interface-nya, lalu ada software atau website prototype. Lalu software atau website build-nya, di mana di sini dikerjakan unit coding. Lalu setelah itu, maka kita akan beralih ke launching. Di launching ini ada launching planning, terus lalu ketika setelah launching planning-nya ada testing and verification, selanjutnya kita performance monitoring. Oke, di sini sudah ada schedule baseline-nya. Yang pertama ini aktivitasnya itu inisiasi proyek. Inisiasi proyek ini menginisiasi proyek yang akan dikerjakan meliputi analisis masalah dan project charter. Owner-nya project manager, lalu start date-nya dari 14 Februari, aktualnya 14 April 2022. Lalu yang selanjutnya ada planning. Melakukan planning perencanaan proyek yang meliputi dokumen perencanaan, project scope, plan schedule, plan communication management, dan dokumen produk backlog dan sprint backlog. Untuk owner-nya sama, project manager juga, start date-nya dari 23 Maret sampai aktualnya yaitu sama 23 Maret 2022. Untuk software atau website-nya melakukan perencanaan software atau website yang meliputi UI UX, prototype, dan unit coding. Owner-nya sama juga. Untuk planetnya dari tanggal 5 April sampai dan aktualnya itu 6 April 2022. Lalu testing dan launching-nya yaitu melakukan launching dan testing proyek yang meliputi launching planning, testing and verification and performance monitoring. Owner-nya masih sama, planetnya dari 6 Mei 2022, aktualnya itu 23 Juni 2022. Ini ada project schedule-nya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita ini. Nah, ini untuk WBS-nya yang lebih detailnya, di mana di sini ada anggarannya ya, setiap WBS yang dikerjakan. Oke, ini ada quality baseline-nya, di mana kita ada 4 ini ya, ada 6 penilaian, yaitu measure, unit, frekuensi, target, how, dan source data. Untuk yang pertama, waktu pengerjaan proyek, unitnya persen, untuk unit sama semua ya, persen semua. Untuk ini, lalu frekuensi ininya weekly atau mingguan, target yang di ininya 90%. Lalu bagaimana cara measure-nya itu penyesuaian pengerjaan proyek dengan schedule baseline yang telah dibuat. Source datanya berdasarkan schedule baseline, tentu saja. Lalu kelengkapan dokumen proyek, frekuensinya secara mingguan juga, targetnya 90%. Pengukurannya secara pembuatan dan pengecekan dokumen pada setiap tahapan proyek yang telah diinisiasi di awal proyek. Source datanya berdasarkan project charter, stakeholder register, business requirement. Lalu ada yang ketiga, biaya pengerjaan proyek, frekuensinya secara bulanan atau monthly, targetnya 95%. How-nya, penyesuaian pengelaran biaya dengan cost baseline yang telah dibuat. Source datanya berdasarkan cost baseline dan WBS dictionary. Lalu yang keempat, ada kebutuhan proyek. Frekuensinya secara harian atau daily. Targetnya itu 97%.
Dan how-nya atau bagaimana pengukurannya itu berdasarkan kebutuhan proyek, forum diskusi dengan business need, dan requirement documentation. Source datanya dari project charter, business requirement, dan documentation. Lalu ada pengecekan reservasi, yaitu frekuensinya post project atau setelah projectnya. Targetnya 100% tentu saja. How-nya pengecekan segala kekurangan yang ada dalam sistem reservasi tersebut. Source datanya berdasarkan testing atau pengujian. Lalu ada UI UX, frekuensinya secara bulanan atau monthly, targetnya 96%. Lalu how-nya itu penyesuaian desain tampilan dengan kebutuhan customer. Tampilan source datanya berdasarkan dari tampilan server. Lalu selanjutnya, measure selanjutnya ini yang terakhir ada penggunaan website. Oke, frekuensinya ini setelah project dikerjakan atau post project, target 100%, how-nya uji coba oleh penggunaan pada akhir proyek pengerjaan. Source datanya berdasarkan testing atau pengujian. Next-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Baik, yang berikutnya itu peran-peran yang ada 3 peran di sini. Pertama, administrator, member, dan pengunjung. Seperti yang dilihat, administrator bisa melihat list restoran yang terdaftar, menghapus review, dan mengusir tren terdaftar. Itu prioritasnya high. Sprint yang akan dilakukan itu sprint yang pertama, statusnya itu sudah down. Dan bisa dilihat member ini bisa melakukan banyak hal, itu melihat profil restoran, melihat menu restoran, melakukan reservasi di restoran. Itu prioritasnya ada yang high dan medium. Dan sprint akan dilakukan pada sprint kedua, ketiga, dan pertama. Sebagian dari fitur-fitur yang telah dilakukan statusnya setelah selesai atau down, dan sebagian masih dalam progres atau dalam pengerjaan. Dan juga terdapat satu peran lagi ya, pengunjung, yaitu dapat membuat akun, memilih reservasi tempat restoran, dan sebagainya seperti yang dapat dilihat di tabel. Prioritasnya itu high dan medium. Sprintnya akan dilakukan pada sprint pertama dan kedua. Dan semua status pengerjaannya itu masih dalam progres. Next. Yang berikutnya ada plan communication management. Di sini ada 6 bagian, 7 bagian, yaitu communication type, objective communication, mediumnya, frekuensi, audience, owner, dan deliverable-nya. Yang pertama yaitu rapat pembukaan. Objective communication atau tujuan dari komunikasi ini yaitu memberikan pengenalan project dan timnya, menjelaskan objektif dan cara pengerjaannya. Mediumnya akan dilakukan melalui Zoom meeting yang akan dilakukan di semua communication type. Frekuensinya itu 1 kali pertemuan. Audiensnya itu project sponsor, tim project, dan stakeholder. Ownernya itu project manager itu sendiri. Deliverable-nya itu presentasi dan schedule atau jadwal. Yang kedua itu rapat tim proyek. Tujuannya itu melakukan review status proyek dengan tim. Mediumnya masih sama, Zoom. Frekuensinya akan dilakukan sebanyak yang diperlukan. Audiensnya itu tim project. Ownernya masih sama. Deliverable-nya yaitu agenda, review status, dan meeting minutes. Lalu communication type. Yang ketiga adalah rapat bulanan status proyek. Tujuannya itu laporan mengenai status proyek kepada manajemen. Medium melalui Zoom, frekuensinya itu per bulan. Audiensnya PMO, project manager, dan delivery-nya tidak ada. Yang keempat, laporan status proyek. Tujuannya itu laporan mengenai status proyek meliputi aktivitas, progres, biaya, dan lain-lain. Mediumnya melalui Zoom meeting, frekuensinya secara per minggu atau weekly. Audiensnya itu tim proyek dan stakeholder. Ownernya masih sama, project management, dan deliverable-nya laporan status proyek. Next. Berikutnya ada plan risk management.
Di sini terdapat deskripsi, kemunculannya, lalu dampaknya, dan siapa yang mengelola, dan terakhir solusinya. Yang pertama yaitu waktu yang terbatas, kemunculannya ini sering. Dampaknya itu sedang, yang mengelola itu haikal, solusinya adalah dilakukan via online atau secara online. Yang kedua itu komunikasi dan koordinasi, kemunculan itu jarang, dampaknya rendah, yang mengelola haikal, solusinya yaitu melakukan diskusi secara berkala. Yang ketiga yaitu mengelola admin reservasi restoran, kemunculannya itu jarang, dampaknya rendah, yang mengelola Fikri, solusinya itu perlu ditingkatkan. Yang keempat, kurangnya informasi dari restoran, yang munculnya itu sering, dampaknya tinggi, yang mengelola itu Azam, solusinya itu melakukan komunikasi lanjut ke restoran. Yang kelima, banyaknya fitur-fitur yang harus dikerjakan, kemunculannya sedang, dampaknya sedang, yang mengelola Fikri, solusinya mengurangi fitur yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu biaya, kemunculan itu sedang, dampaknya sedang, yang mengelola haikal, solusinya itu menekan budget. Lalu memperluas website atau jaringan reservasi restoran, kemunculannya itu sedang, dampaknya sedang, yang mengelola Azam, solusinya itu memperhatikan cara pengelolaannya khususnya pada bagian admin. Yang terakhir yaitu kurangnya kerjasama dari stakeholder, kemunculannya itu jarang, dampaknya itu rendah, yang mengelola itu haikal, solusinya adalah melakukan meeting secara berkala. Next. Lalu berikut adalah diagram yang telah dibuat berdasarkan sistem informasi yang akan dibuat. Yang pertama yaitu use case diagram. Ya, yang berikutnya itu adalah diagram yang akan dibuat berdasarkan aplikasi yang akan dikembangkan. Yang pertama ada use case diagram. Berikut adalah diagram use case berdasarkan sistem reservasi restoran. Terdapat 3 aktor yang akan terlibat dalam sistem ini. Yang pertama ada customer, operator restoran, dan administrator. Customer ini dapat mengakses fitur login dan daftar, lalu dapat mengakses fitur kelola akun, fitur cari restoran, dan fitur reservasi restoran. Yang kedua ada aktor operator restoran. Operator ini dapat mengakses login dan daftar, fitur kelola akun, fitur terima reservasi dan customer yang telah mereservasi restorannya, lalu fitur daftar restoran untuk mendaftarkan restorannya yang baru dia buat, dan kemudian fitur kelola restoran seperti menu, stok, reservasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada aktor administrator yang dapat mengakses segala fitur. Next. Lalu terdapat diagram kedua yaitu use story. Yang pertama terdapat aktor administrator. Aktor administrator dapat mengelola reservasi restoran sehingga dapat melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada kesalahan sistem reservasi restoran maupun kesalahan manusia. Yang kedua, mengelola pengguna aplikasi sehingga administrator dapat memonitor user yang menggunakan aplikasi agar dapat mendeteksi kejanggalan dan mengontrol akun pengguna. Yang ketiga, mengelola restoran. Administrator dapat memverifikasi restoran dan memonitor restoran jika ada kejanggalan. Lalu peran yang kedua yaitu mengelola customer. Customer dapat mengelola akun sehingga dapat daftar dan login agar dapat menggunakan sistem serta mengubah informasi akun baik password dan nama. Lalu customer dapat mencari restoran sehingga dapat mencari dan melihat-lihat restoran yang tersedia. Ketiga yaitu reservasi restoran. Customer dapat mereservasi restoran sehingga dapat makan di restoran yang telah direservasi. Next. Lalu peran yang terakhir yaitu restoran operator.
Operator dapat mengelola menu restoran sehingga dapat menambah, mengedit, dan menghapus menu restoran bila terjadi kesalahan. Kedua, operator dapat mengelola stok menu restoran sehingga dapat menambah, mengedit, menghapus stok dan menghapus stok menu restoran bila terjadi kesalahan. Yang terakhir, operator dapat mengelola reservasi restoran sehingga operator dapat menambah, mengedit, menghapus dan menghapus reservasi restoran bila terjadi kesalahan serta menerima reservasi dari customer. Next slide. Dan diagram yang terakhir yaitu flowchart. Di sini terdapat 3 flow, yaitu pertama customer, operator restoran, dan administrator. Flow yang pertama akan dimulai pada customer, yaitu customer akan ditanya mempunyai akun atau tidak. Bila tidak, customer akan diarahkan ke pendaftaran. Bila ya, customer akan dialihkan ke fitur pencarian restoran atau search restoran. Lalu selanjutnya, setelah mencari restoran yang ingin ditempati, customer dapat mereservasi restoran. Setelah itu, reservasi restorannya akan diterima oleh operator. Apakah reservasi yang direservasi oleh customer akan diterima atau tidak? Bila tidak, akan dikembalikan ke fitur cari restoran sehingga customer dapat mencari restoran yang lainnya. Bila diterima, customer dapat menerima tanda reservasi sehingga customer dapat datang dan menunjukkan bukti tanda reservasi tersebut. Lalu kedua ada alur dari operator restoran. Yang pertama, operator dapat login. Jika operator tidak mempunyai restoran, operator dapat mendaftarkan restorannya itu ke sistem. Lalu setelah mendaftarkan restoran tersebut akan diverifikasi oleh administrator. Apakah restoran tersebut akan diterima atau tidak? Jika tidak, akan dialihkan ke fitur daftar restoran kembali. Jika diterima, maka operator akan dialihkan ke menu mengelola restoran atau mengelola menunya, stok, reservasi, dan restoran. Lalu di samping itu, operator juga dapat menerima reservasi dari customer terhadap reservasi restorannya itu sendiri. Dan yang terakhir ada alur administrator. Administrator dapat login, mengelola user, lalu dapat mengelola restoran, mengelola reservasi restoran, dan juga dapat memverifikasi restoran yang didaftarkan oleh operator. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator Azam. Oke, terima kasih Saudara Fikri dan Haikal yang telah mempresentasikan langkah-langkahnya. Paling dari itu, paling itu yang bisa kelompok kami sampaikan untuk pelajaran Manpro pada saat kali ini dan berujung pada akhir kali ini. Dan kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih selaku dosen Manpro manajemen proyek kami, Bapak Hendra Aditya Wijaya, atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.